Shalom Sobat ICC, selamat datang kembali di acara Devotion hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Hari ini masih mengacu kepada tema daripada gereja kita, yaitu kepemimpinan, di mana sebelumnya kita membahas bahwa kepemimpinan adalah suatu pengaruh yang kita berikan kepada orang lain. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi setiap kita bahwa kepemimpinan bukan suatu posisi atau jabatan, melainkan sikap hati yang mau melayani. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan pengaruh kasih itu kepada murid-muridnya dan juga bagi kita semua. Berbicara mengenai pengaruh, pastinya tidak lepas dengan namanya hubungan dengan orang yang akan kita pengaruhi. Beberapa hubungan ada karena alasan tertentu, event tertentu, proyek bersama, dan ada hubungan yang bersifat season dalam periode tertentu. Dan ada hubungan yang bersifat lifetime, seumur hidup kita, seperti keluarga, pasangan hidup kita, teman dekat, dan lain sebagainya. Maka daripada itu penting sekali kita membangun hubungan yang sehat di dalam setiap lingkup kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan rancangan dan pekerjaannya melalui hubungan yang kita miliki. Tentu saja kita perlu terhubung juga kepada Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Amin. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat salah satu perikop di dalam Galatia pasal yang ke-6. Di sini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang percaya belajar untuk saling support satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya melalui hubungan yang kita miliki, terutama di dalam komunitas orang percaya. Nah, latar belakang dari Galatia 6 itu sendiri, Paulus menekankan dua hal. Kita perlu membangun komunitas yang dipimpin Roh Kudus dan membuat kekristenan kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu dari Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Mari kita cermati terlebih dahulu kata pelanggaran di sini. Kata pelanggaran diambil dari kata paraptoma, yang artinya adalah a false step, salah langkah, tergelincir, gak sengaja. Dan arti yang kedua, trespass, diartikan sebagai pelanggaran wilayah, pelanggaran terhadap sesuatu, atau pelanggaran terhadap orang lain. Contohnya, misalnya kita punya lahan atau tanah kosong, lalu ada orang yang masuk ke sana, membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di sana. Tentunya kita sebagai pemilik properti akan punya hak untuk menegur orang tersebut, karena kita sedang menjaga properti kita. Ibarat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ada dalam wilayah kekudusan, kita dalam wilayah zonanya firman Tuhan. Pada saat kita keluar dari zona firman Tuhan, pada saat kita keluar dari zona kekudusan, kita sudah trespass. Kita sudah trespass ke wilayahnya iblis, yaitu dosa. Maka daripada itu, ayat ini mengingatkan bahwa kita melihat orang yang jatuh di dalam dosa, kita yang rohani perlu memimpin orang tersebut kepada jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Atau apabila kita sendiri yang salah langkah atau kita yang trespass, kita mau dipimpin kepada jalan yang benar. Rohani di sini berbicara tentang dewasa secara rohani yang menghasilkan buah-buah roh, perlu memimpin. Nah, memimpin dalam bahasa aslinya adalah katartizo, yang berarti to complete, prepare, to adjust, properly adjust, restore. Intinya adalah memulihkan seseorang, memimpin orang itu kembali kepada pertobatan yang benar dan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus.
Jadi tindakan ini mengacu kepada tindakan disiplin yang dilakukan dengan lemah lembut. Kita yang rohani perlu memberikan orang tersebut dengan lemah lembut untuk kembali kepada pertobatan yang sejati. Dan pertobatan itu bersifat progres dan perlu diupayakan secara terus-menerus. Dan dalam kehidupan kita mungkin kita bisa mengalami kejatuhan. Siapapun bisa gagal dalam berjalan lurus dalam kehidupan ini. Tugas kita saat melihat orang lain terjatuh atau salah langkah, kita bukan mengabaikan mereka, urusan dia sama Tuhan, meremehkan mereka, bahkan menggosipkan mereka. Melainkan kita perlu memulihkan mereka, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya akses secara langsung dengan orang tersebut, kita minimal mendoakan mereka. Kalau kita punya akses kepada orang tersebut, minta hikmat sama Tuhan untuk kita bisa menjadi jawaban bagi mereka. Dan sambil menjaga diri kita, agar kita tidak jatuh dalam godaan dosa yang sama. Nah, hal ini bisa kita belajar di dalam komunitas orang percaya. Kita perlu terkoneksi satu dengan yang lainnya melalui pertemuan-pertemuan ibadah seperti iClick atau Komsel. Kita percaya bahwa dalam setiap iClick kita akan belajar untuk saling memulihkan, untuk belajar membuka diri kita, diketahui oleh orang lain, kehidupan kita seperti apa, dan tentunya bisa belajar peduli dengan kehidupan sekitar kita. Dan kita percaya bahwa setiap pertemuan ibadah minggu, Komsel itu membuat kita saling terjaga satu dengan yang lainnya. Amin. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dalam Galatia 6 ini kita akan menemukan beberapa hal yang penting, yang sangat penting, bagaimana kita membantu saudara kita yang ada di dalam dosa. Apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama adalah selalu hidup di dalam roh. Galatia 6 ayat yang pertama dalam terjemahan New International Version dikatakan, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit, should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Jadi di sini ada kata live by the Spirit. Kita perlu hidup di dalam roh. Kita perlu pastikan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah roh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah selalu berjaga-jaga. Diambil dari ayat yang pertama juga, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Kita perlu mengatasinya dan keluar dari dosa tersebut. Dan kita perlu memastikan benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita jadi ikut jatuh sewaktu kita membantu orang lain. Kita mesti jaga diri kita sendiri juga. Contohnya, dalam pesawat, apabila ada attention atau emergency yang mengharuskan kita menggunakan masker oksigen, kita sebagai orang tua perlu menggunakan masker oksigen terlebih dahulu, baru kita memasangkan masker oksigen kepada anak kita. Contoh lainnya, pada saat kita mau menolong orang lain yang tenggelam, kita perlu menjaga diri kita dengan menggunakan pelampung, baru kita menolong orang yang tenggelam tersebut. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah rendah hati. Dari ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi jangan berpikir kita adalah orang yang sangat rohani. Jangan berpikir kita adalah orang yang lebih rohani daripada orang lain. Kita semua adalah manusia biasa yang punya kelemahan di dalam tubuh kita. Mari kita bersyukur saat ini kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kita mau membantu orang lain, memulihkan orang lain, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Yang keempat, selalu menguji tindakan yang kita lakukan.
Galatia 6 ayat yang keempat dikatakan, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi sebelum kita memulihkan orang lain, perbuatan kita harus diuji terlebih dahulu. Tuhan selalu menguji setiap tindakan kita. Tuhan tahu semua motivasi yang ada di dalam hati kita. Maka daripada itu kita perlu memastikan motivasi kita utuh hanya untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita bisa udah menjadi berkat, udah menjadi jawaban bagi banyak orang, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat motivasi kita. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Siapa yang rindu untuk menuai hidup yang kekal dalam kehidupan kita? Saya percaya kita semua rindu akan hal itu. Maka daripada itu kita perlu berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita pastikan setiap tindakan kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena bisa saja orang memberi, orang menolong tanpa mengasihi. Ada udang di balik batu. Dan orang yang mengasihi pasti akan menolong, pasti akan memberi. Poin yang kelima, membangun orang lain melalui firman Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kita perlu membangun orang lain dengan firman. Kita bisa mencegah orang terjatuh melalui firman Tuhan yang kita sampaikan. Mungkin lewat firman Tuhan yang kita sampaikan, orang yang tadinya mau jatuh, gak jadi jatuh. Karena mendengar firman Tuhan yang kita sampaikan. Sebagai penutup, hidup ini adalah suatu peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Kita diberikan free will, kita diberikan kehendak bebas untuk menentukan setiap keputusan yang akan kita ambil. Jika kita tahu kita ada di dalam keinginan daging, mari kita cari orang yang dapat dipercaya untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sendiri, karena iblis akan mengambil kesempatan untuk membawa kita menjauh dari hubungan yang kita miliki, menjauh daripada komunitas. Dan apabila kita sedang berada dalam keinginan roh, Tuhan inginkan kita bisa mencari orang yang butuh pertolongan kita. Mungkin di dalam keluarga, di dalam komunitas. Perlu disadari tidak semua orang membuka dirinya untuk dibantu. Tapi kita perlu minta hikmat daripada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengarahkan dan taruh orang yang butuh bantuan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa pekerjaan dan rancangan Tuhan akan dinyatakan melalui hubungan yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa kehidupan ini hanya sementara, dan kami sedang mempersiapkan kehidupan kami di kekekalan nanti ya Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk membuka diri kami untuk dibantu, dibantu oleh orang lain. Dan Kau yang pimpin kami, berikan hikmat bagi kami untuk menentukan orang yang dapat dipercaya ya Tuhan, untuk membantu kami bertumbuh lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan berikan kami hati lebih lagi ya Tuhan, untuk kami menolong orang lain, untuk kami menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Pakai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. God bless you.